Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Riza's Daily. Hari ini aku bakal melakukan presentasi terkait mata kuliah penyuluhan pertanian, yaitunya penerapan metode penyuluhan massal di media YouTube or Instagram. Dan judul yang aku pilih adalah Vertikultur Botol Bekas Solusi Pertanian di Lahan Sempit. Mari masuk materinya. Oke, kita masuk ke materinya, yaitu Vertikultur Botol Bekas Solusi Pertanian Lahan Sempit by Riza Febrian, Program Studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka tahun ajaran 2024-2025. Oke, konteks penyuluhan dan masalah masyarakat. Tujuan publikasi PPT ini adalah mendemonstrasikan inovasi pemanfaatan limbah botol plastik menjadi media tanam produktif vertikultur pada masyarakat. Sasaran, ibu rumah tangga, kelompok tani, pemuda karang taruna, dan masyarakat perkotaan. Masalah utamanya adalah keterbatasan lahan, harga sayuran yang meningkat, dan penumpukan sampah plastik. Next. Teman-teman tanya, apa itu sih vertikultur? Vertikultur adalah sistem budidaya pertanian secara vertikal atau bertingkat dengan memanfaatkan ruang sempit seperti dinding atau pagar secara efisien. Terlihat di gambar di slide, ini adalah pemanfaatan botol plastik untuk tanaman sayuran seperti sawi, pakcoy, dan lain-lain. Kenapa sih harus botol bekas? Karena botol bekas itu pertama, murah dan gratis karena tanpa biaya. Teman-teman nggak perlu ngeluarin sepeser pun untuk mendapatkan botol plastik ini. Mudah didapat, tersedia di rumah tangga, ada di mana-mana, ada di sekolah, kantor, tempat wisata, dan lain-lain. Kemudian fleksibel, dapat digantung atau disusun. Next. Aku juga mencantumkan video referensi dari YouTube @mykebun_tambulakot dan dari TikTok @urbanGoScreen. Next. Manfaat utama vertikultur botol bekas. Yang pertama adalah manfaat lingkungan. Karena dapat yang pertama menghijaukan perkarangan. Dengan teman-teman menanam vertikultur, secara vertikultur ini di pekarangan rumah teman-teman itu akan membuat rumah teman-teman menjadi hijau dan asri. Selanjutnya mengurangi sampah plastik, kemudian menyerap polusi udara karena sejatinya tanaman itu menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Selanjutnya dari segi ekonomi dapat menghemat belanja dapur karena teman-teman saat mau memasak bisa langsung petik di kebun sendiri. Kemudian potensi pendapatan bertambah dan investasi awal yang rendah karena cuma memanfaatkan botol plastik dan benihnya juga murah atau bibitnya juga murah. Kemudian dari segi kesehatan, sayurannya segar karena langsung dipetik dari kebun sendiri atau dari tanaman vertikultur sendiri, organik, bebas pestisida, dan mendorong gaya hidup sehat. Next. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan vertikultur. Pertama, alat, gunting atau cutter, tali tambang, kawat, atau kayak ini tali nilon, kayak tali jamuran gitu. Kemudian paku dan palu, solder atau paku panas untuk drainase untuk pelubangan atau melubangi botol plastiknya nanti. Kemudian bahan, botol plastik bekas, media tanam, benih sayuran atau bibit. Langkah pertama, kita siapkan botol bekas terlebih dahulu yang teman-teman dapatkan dari manapun. Oke, satu, bersihkan botol, cuci botol hingga bersih dari sisa isi dan label kemasannya harus dibuang ya, biar botol plastiknya cantik. Kedua, bentuk lubang tanam. Bentuk lubang tanam ini bisa model horizontal dan model vertikal. Yaitu pertama dengan model horizontal itu dengan membuat lubang persegi panjang di samping. Kalau vertikal itu potong bagian atas botol. Next, buat drainase. Ini penting kalau teman-teman dengan kita membuat drainase ini,
itu airnya bisa keluar dan mencegah akar busuk juga ya, nggak lembab jadinya. Langkah 2, kita persiapkan media tanamnya. Yang pertama, media tanam yang baik harus porus dan gembur ya teman-teman, dan kaya nutrisi. Gunakan perbandingan 1:1:1, yaitu 1 bagian tanah sebagai pengikat dan penopang struktur, 1 bagian pupuk sebagai sumber nutrisi utama, 1 bagian sekam sebagai untuk membuat media gembur dan aerasi. Aduk rata semua bahan hingga tercampur sempurna sebelum masukkan ke dalam botol. Next. Langkah 3, instalasi viticulture. Pertama yaitu model gantung seperti yang dilihat pada gambar di slide. Ikat leher dan bawa botol dengan tali susun bertingkat lalu gantungkan pada dinding atau pagar. Kemudian ada model tempel. Paku langsung botol yang sudah diisi media ke dinding. Pastikan jarak antar botol cukup untuk cahaya matahari. Next. Penanaman. Pertama-tama kita isi botol dulu itu 3/4 dari media 3/4 dari media tanam itu ya, yang sudah dicampur. Kemudian isi botol 3/4 dari botol itu ya diisinya. Kemudian buat lubang bibit, buat lubang kecil di tengah media tanam. Kemudian pindahkan bibit 3-4 dan ini terserah aja ya mau apapun tanaman yang teman-teman pilih. Hati-hati agar akar tidak rusak. Kemudian kuatkan dan siram. Tutup akar dengan tanah, tekan sedikit lalu siram secukupnya. Apa aja sih tanaman yang cocok untuk viticulture? Viticulture bata bekas ideal untuk tanaman berakar serabut atau akar dangkal. Karena wadahnya cuma kecil ya teman-teman, jadi cuma akar serabut yang bisa. Yang pertama, sayuran daun seperti sawi, selada, bayam, kangkung, pakcoy. Kemudian tanaman herbal seperti seledri, daun bawang, mint, basil, dan buah kecil seperti cabai rawit, tomat cherry. Dan ini bagus untuk botol yang 1,5 liter. Volume 1,5 liter. Next. Nikmati hasil panen segar dari kebun vertikal. Perawatan rutin viticulture. Pertama, jika melakukan penyiraman, lakukan 1-2 kali sehari, pagi dan sore, karena media tanam cepat kering. Karena wadahnya yang kecil tadi ya. Kemudian, pemupukan. Berikan pupuk cair organik atau NPK cair setiap 7-10 hari melalui air siraman. Kemudian penyulaman, ganti tanaman yang mati atau kecil dengan bibit baru agar tetap produktif. Karena rentan sekali ya teman-teman, kalau wadahnya kecil tuh mudah terserang penyakit. Next. Pengendalian hama, cek rutin buang hama manual atau gunakan pestisida alami. Efisiensi lahan viticulture. Viticulture menawarkan efisiensi lahan yang luar biasa, melipat gandakan produktivitas di lahan sempit. Inilah contoh diagram pemanfaatan lahan viticulture pada lahan 1 meter persegi. Ini konvensional ya pada lahan yang menyebar ke samping, dan ini viticulture 2 tingkat dapat menghasilkan 2 kali lipat dari 20 yaitu 40. Kemudian viticulture 4 tingkat bertambah berkali lipat lagi, yaitu menjadi 80 tanaman per meter persegi. Dengan viticulture, kita dapat melipat gandakan produktivitas lahan sempit hingga 4 kali lipat. Good. Next. Nilai ekonomi viticulture botol bekas. Penghematan belanja sayur, yaitu mengurangi biaya dapur harian sekitar 50%, pendam biaya pot Rp0, memanfaatkan 100% limbah botol bekas. Wah, murah banget ya. Kemudian peluang pendapatan, teman-teman juga bisa menjual hasil panen jikalau berlebih ya. Bibitnya atau instalasi viticulture siap pakai. Nah, itu dia. Sebelumnya aku mau melampirkan video terlebih dahulu ya.
Mulai dari halaman kecil, jendela, hingga dinding rumah, botol bekas bisa menjadi awal dari kebun impianmu. Melalui inovasi vertikultur ini, kita menjadikan sampah plastik lebih bermanfaat sekaligus mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Oke, kita masuk kepada kesimpulan. Yang pertama yaitu solusi cerdas. Vertikultur botol bekas adalah solusi cerdas, murah, dan ramah lingkungan untuk lahan pangan dan sampah di wilayah padat penduduk. Kemudian, wujudkan ketahanan pangan. Selamat mencoba. Mari hijaukan lingkungan kita dan wujudkan ketahanan pangan keluarga. Referensinya ini dia, ada dari buku, ada dari buku modul penyuluhan pertanian dari Universitas Terbuka, dari Badan Litbang Pertanian, dan ada sumber lainnya. Oke, sekian presentasi kali ini. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.